Pengantin kabur di hari pernikahan. Keluarga besar panik. Tamu undangan sudah memenuhi gedung mewah milik seorang bos kaya. Di saat semua orang kebingungan, takdir justru mempertemukan mereka dengan seorang TKW Indonesia yang tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah dalam satu hari. Bukan untuk menjadi tamu, bukan pula sebagai penonton, melainkan dipilih untuk menggantikan pengantin wanita yang melarikan diri, demi menjaga nama baik keluarga besar sang bos. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa TKW Indonesia ini yang dipilih? Dan bagaimana nasibnya setelah pernikahan yang bukan pilihannya sendiri? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan kamu tekan tombol like jika suka dengan kisah penuh emosi seperti ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru di channel ini. Dan tuliskan di kolom komentar nama kamu serta kota tempat kamu menonton sekarang. Selamat menonton, dan mari kita mulai kisahnya. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa juga like-nya dan subscribe. Langit sore di kota Riyadh tampak cerah. Sebuah gedung pernikahan mewah berdiri megah, dihiasi lampu kristal dan karpet merah yang terbentang panjang. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi keluarga besar Al-Faid, salah satu keluarga pengusaha terpandang di kota itu. Di dalam gedung, para tamu undangan berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Suara percakapan bercampur tawa memenuhi ruangan. Semua orang menunggu satu hal, akad nikah antara Fad Al-Faid, seorang bos kaya raya dan disegani, dengan calon istrinya Leyle Al-Hariri, wanita dari keluarga terhormat. Namun di balik kemewahan itu, kegelisahan mulai terasa. Di ruang khusus pengantin wanita, suasana justru sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada persiapan terakhir. Hanya kamar kosong dengan gaun pengantin tergantung rapi, tak tersentuh. Seorang wanita paruh baya masuk dengan wajah pucat. Ia adalah Maryam, ibu dari Fad. Maryam menoleh ke sekeliling ruangan, lalu berbisik dengan suara gemetar. "Leyle, Leyle, di mana kamu?" Tak ada jawaban. Maryam melangkah cepat ke kamar mandi, membuka pintu dengan tergesa, kosong. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera keluar dan menghampiri seorang pelayan. "Kamu melihat Leyle?" tanyanya tegas namun panik. Pelayan itu menunduk. "Maaf, Nyonya, sejak tadi pagi saya tidak melihatnya." Wajah Maryam semakin pucat. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju ruang keluarga. Di sana, Fad sedang duduk dengan wajah tenang, mengenakan pakaian pengantin pria berwarna putih bersih. Namun ketenangan itu segera runtuh saat melihat ekspresi ibunya. "Ibu, ada apa?" tanya Fad. Maryam menelan ludah. "Leyle menghilang." Fad berdiri seketika. "Menghilang? Maksud ibu?" "Dia tidak ada di kamarnya. Ponselnya mati. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana dia pergi." Ruangan itu seketika terasa berat. Beberapa anggota keluarga saling pandang dengan wajah cemas. Seorang paman Fad mendekat. Mungkin dia hanya gugup. Namun Maryam menggeleng pelan. "Perasaanku tidak enak." Tak lama kemudian, seorang pria muda berlari masuk dengan napas terengah. Ia adalah sepupu Leyle. "Tante Maryam," suaranya tertahan. "Ada kabar buruk." Fad menatapnya tajam. "Katakan." Pria itu menunduk. "Leyle kabur. Dia pergi bersama mantan pacarnya. Mereka terlihat meninggalkan kota sejak subuh." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Maryam terduduk lemas di kursi. "Astagfirullah, aib apa ini?" Fad mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Jadi selama ini dia masih berhubungan dengan pria itu. Tak ada yang berani menjawab. Di luar ruangan, suara tamu semakin ramai. Akad nikah dijadwalkan kurang dari 1 jam lagi. Paman Fad berbisik panik. "Bagaimana ini? Semua tokoh penting sudah hadir. Jika pernikahan dibatalkan, nama baik keluarga kita akan hancur." Maryam menatap Fad dengan mata berkaca-kaca. "Fad, keluarga kita akan dipermalukan." Fad menarik napas panjang, wajahnya dingin, namun matanya menyimpan amarah dan kekecewaan yang dalam. "Saya tidak peduli pada perasaannya lagi," ucapnya tegas. "Yang penting sekarang, kehormatan keluarga." Sementara itu, di bagian belakang rumah besar keluarga Al-Faid, seorang wanita muda sedang menyapu lantai dapur. Wajahnya sederhana, kulitnya sawo matang, dan sorot matanya lembut. Ia adalah Siti Aisyah, seorang TKW asal Indonesia yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia tidak tahu apa-apa tentang kekacauan yang sedang terjadi. Siti hanya menjalankan tugasnya seperti biasa, tanpa menyadari bahwa dalam hitungan menit,
hidupnya akan berubah selamanya. Takdir perlahan mulai bergerak, dan semua ini baru permulaan. Di sudut belakang rumah besar keluarga Al-Faid, jauh dari hiruk-pikuk tamu undangan, Siti Aisyah masih sibuk dengan pekerjaannya. Tangannya bergerak pelan membersihkan meja dapur, sementara telinganya menangkap samar suara langkah kaki yang mondar-mandir dengan tergesa. Ia berhenti sejenak, mengernyitkan dahi. Dari tadi kok ramai sekali ya, gumamnya pelan. Namun sebagai asisten rumah tangga, ia memilih tidak ikut campur. Ia tahu batasannya. Sejak datang ke Arab sebagai TKW 2 tahun lalu, Siti belajar satu hal penting: bekerja dengan baik, bicara seperlunya, dan jangan mencampuri urusan majikan. Tak lama kemudian, seorang pelayan perempuan menghampirinya dengan wajah tegang. "Siti," ucapnya cepat, "kamu dipanggil ke ruang keluarga." Siti terkejut, tangannya refleks mengusap celemeknya. "Saya, ada apa?" tanyanya gugup. "Aku tidak tahu, tapi sebaiknya kamu cepat." Jantung Siti berdegup lebih kencang. Selama ini, ia jarang sekali dipanggil ke ruang utama, apalagi di hari pernikahan besar seperti ini. Dengan langkah ragu, ia berjalan melewati lorong panjang rumah itu. Karpet tebal berwarna merah tua terasa asing di bawah kakinya. Di kiri kanan, tamu penting berlalu lalang tanpa memperhatikannya. Sesampainya di depan pintu ruang keluarga, ia berhenti, tarik napas, tenangkan diri. Ia mengetuk pelan. "Masuk." Terdengar suara wanita dari dalam. Siti membuka pintu dan menunduk hormat. "Maaf, Nyonya, saya dipanggil." Di dalam ruangan, suasana terasa berat. Maryam duduk dengan wajah pucat. Beberapa anggota keluarga berdiri sambil berbisik-bisik, dan di tengah ruangan, berdiri seorang pria tinggi dengan sorot mata tajam. Dialah Fad Al-Faid. Siti langsung menunduk lebih dalam. Maryam menatap Siti dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya lama, seakan menilai sesuatu. "Kamu Siti, bukan?" tanya Maryam. "Iya, Nyonya," jawab Siti lirih. Maryam mengangguk pelan. "Kamu dari Indonesia?" "Iya, Nyonya." Ruangan itu kembali sunyi. Siti semakin gugup, tangannya gemetar halus. Dalam hati, ia bertanya-tanya kesalahan apa yang telah ia perbuat. Maryam melirik Fad, lalu kembali menatap Siti. "Kamu sudah berapa lama bekerja di sini?" "Hampir 2 tahun, Nyonya." "Kamu sudah menikah?" Siti terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menggeleng pelan. "Belum, Nyonya." Fad yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. "Apakah kamu wanita yang baik?" Pertanyaan itu membuat Siti tercekat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Saya hanya berusaha bekerja dengan baik," ucapnya jujur, dengan suara bergetar. Maryam menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Siti menatap lantai. Ia merasa semakin kecil di ruangan itu. Tiba-tiba Maryam berdiri dan berjalan mendekat. Tangannya menyentuh lengan Siti dengan lembut. "Siti," ucapnya pelan, "apapun yang akan kami katakan, kamu harus tenang." Jantung Siti serasa hendak meloncat. "Maaf, Nyonya, maksudnya?" tanyanya hampir berbisik. Maryam menatapnya dalam-dalam. "Keluarga kami sedang dalam keadaan darurat." Fad melangkah maju 1 langkah. "Pernikahan hari ini terancam gagal." Siti terdiam, ia sama sekali tidak mengerti ke arah mana pembicaraan ini. Maryam melanjutkan dengan suara berat. "Pengantin wanita kabur." Siti membelalakan mata. "Kabur?" Maryam mengangguk pelan. "Dan kami membutuhkan solusi segera." Hening kembali menyelimuti ruangan. Siti merasakan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Nalurinya berkata bahwa masalah ini terlalu besar untuk orang sepertinya. Maryam menggenggam tangan Siti sedikit lebih erat. "Dan kamu berada di sini, pada waktu yang sangat menentukan." Siti menelan ludah. "Maaf, Nyonya, saya tidak mengerti." Maryam menatap Fad. "Karena mungkin, kamulah jawabannya." Siti membeku, napasnya tercekat. Di saat itu, ia belum tahu apa arti kalimat tersebut. Namun satu hal ia rasakan dengan jelas. Takdirnya mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan, dan ia sudah berada di dalam pusaran itu. Ruangan itu terasa semakin sempit bagi Siti Aisyah. Udara seolah berat, menekan dadanya hingga napasnya terasa sesak. Tatapan semua orang tertuju padanya, seakan ia bukan lagi seorang asisten rumah tangga, melainkan jawaban dari masalah besar keluarga itu. Maryam melepas genggaman tangan Siti, lalu kembali duduk dengan wajah lelah. "Siti," ucapnya pelan namun serius, "kami tidak punya banyak waktu." Siti menunduk dalam-dalam. "Saya mohon, Nyonya, jika ada kesalahan saya siap minta maaf."
Maryam menggeleng cepat. Tidak, ini bukan tentang kesalahanmu. Fad menyilangkan tangannya di dada, suaranya terdengar dingin, namun tegas. Tamu sudah memenuhi gedung, akad akan dimulai kurang dari 30 menit lagi. Siti mengangkat wajahnya perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Lalu, apa hubungannya dengan saya? Tanyanya lirih. Hening beberapa detik. Maryam menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan. Siti, demi menjaga kehormatan keluarga kami membutuhkan pengganti pengantin wanita. Kata-kata itu membuat dunia Siti seakan runtuh. Pengganti, suaranya nyaris tak terdengar. Maksud nyonya, saya. Maryam mengangguk pelan. Siti spontan mundur selangkah. Tidak mungkin, ucapnya gemetar. Saya hanya pembantu, saya orang miskin, saya bukan siapa-siapa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saya mohon, nyonya, jangan bercanda seperti ini. Fad menatapnya tajam. Ini bukan bercanda. Nada suaranya membuat Siti semakin takut. Maryam berdiri dan mendekat kembali. Kami tahu ini berat, tapi tidak ada pilihan lain. Siti menggeleng keras. Saya tidak bisa, saya tidak pantas, saya bahkan tidak mengenal Tuan Fad. Fad menatapnya tanpa ekspresi. Justru karena kamu tidak terlibat dalam masalah apapun, kamu bersih. Siti terisak. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk menikah. Maryam memegang kedua bahu Siti. Jika pernikahan ini dibatalkan, keluarga kami akan menjadi bahan pembicaraan. Nama baik kami hancur. Seorang paman Fad ikut bicara. Kamu akan kami jaga, kamu tidak akan dirugikan. Siti menggeleng lagi. Ini salah. Ini bukan jalan yang benar. Maryam terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lirih namun menusuk. Siti, kami tidak memaksamu dengan kekerasan. Ia berhenti sejenak. Tapi ingat, izin kerjamu, tempat tinggalmu, dan masa depanmu di sini ada di tangan kami. Kata-kata itu seperti pisau. Tubuh Siti melemas. Kakinya hampir tak kuat menopang tubuhnya. Apakah saya tidak punya pilihan? Tanyanya dengan suara hancur. Tak ada yang menjawab. Hening itu sudah cukup menjadi jawaban. Air mata Siti jatuh satu persatu dalam hatinya. Ia berdoa dengan penuh kepasrahan. Jika ini sudah takdir, tolong kuatkan saya, bisiknya. Maryam menatapnya dengan campuran rasa bersalah dan harap. Kami akan menikahkanmu secara sah, kamu akan dihormati. Siti mengangkat wajahnya. Apakah Tuan Fad setuju? Semua mata tertuju pada Fad. Pria itu diam beberapa saat, lalu berkata datar. Saya tidak menginginkannya. Kata-kata itu menusuk hati Siti. Tapi demi kehormatan keluarga, saya akan menerimanya. Air mata Siti kembali mengalir. Maryam menepuk tangan, memberi isyarat pada pelayan. Siapkan dia. Siti tersentak. Siapkan. Maryam mengangguk. Akad nikah akan segera dilaksanakan. Siti menoleh ke arah pintu, seakan mencari jalan keluar, namun langkahnya terhenti. Ia sadar, ia sudah tidak bisa lari. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hidupnya akan berubah selamanya. Bukan karena cinta, bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan. Dan di luar ruangan, suara tamu semakin riuh, menunggu pernikahan yang tak pernah mereka duga. Langit mulai menggelap ketika Siti Aisyah duduk di depan cermin besar di kamar pengantin. Tangannya gemetar, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Gaun pengantin yang melekat di tubuhnya terasa berat, bukan karena kainnya, melainkan karena takdir yang kini harus ia pikul. Beberapa wanita keluarga Al-Faid mengelilinginya, membenahi pakaian dan kerudungnya. Tak satu pun dari mereka berbicara banyak. Semua serba cepat, serba terburu-buru. Siti menatap bayangannya sendiri di cermin. Itukah aku? Bisiknya lirih. Atau aku hanya sedang bermimpi buruk? Air mata kembali mengalir, namun segera ia hapus dengan punggung tangan. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski hatinya remuk. Pintu kamar terbuka perlahan, Maria masuk dan berdiri di belakangnya. Siti, ucapnya lembut namun berat. Sebentar lagi akad akan dimulai. Siti menelan ludah. Nyonya, apakah masih bisa dibatalkan? Maryam terdiam beberapa saat, lalu menggeleng pelan. Maafkan kami. Jawaban itu membuat Siti memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Baik, ucapnya pelan. Saya siap. Di ruang akad, para tamu telah duduk rapi. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang akan dinikahi Fad bukanlah Leile, melainkan seorang TKW Indonesia yang beberapa jam lalu masih membersihkan dapur. Fad Al-Faid duduk di depan, wajahnya kaku, sorot matanya dingin. Tangannya terkatup erat di atas paha.
Ia menatap kosong ke depan, seolah pernikahan ini hanyalah sebuah formalitas. Ketika Siti masuk dengan langkah pelan, beberapa pasang mata melirik penasaran. Namun wajahnya tertutup kerudung tebal, menyembunyikan kegugupan dan air mata yang masih tersisa. Siti duduk di tempat yang telah disediakan, tangannya dingin, jantungnya berdetak tak karuan. Pemuka agama memulai prosesi dengan suara tenang. Fad mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Saat ijab kabul diucapkan, ruangan terasa sunyi, semua orang menahan napas. Saya nikahkan engkau, Fad Al-Faid, dengan Siti Aisyah binti Ahmad, dengan mahar yang telah disepakati. Fad terdiam sejenak, pandangannya sekilas beralih ke arah Siti. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Dalam tatapan singkat itu, Siti melihat tidak ada cinta, tidak ada kelembutan, hanya keterpaksaan yang sama seperti yang ia rasakan. Fad menarik napas dan menjawab dengan suara mantap. Saya terima nikahnya Siti Aisyah binti Ahmad dengan mahar tersebut, tunai. Ucapan itu sah secara hukum dan agama, namun hati Siti terasa kosong. Beberapa tamu mengucapkan selamat, tepuk tangan terdengar, namun baginya suara itu seperti gema yang jauh. Maryam mendekat dan berbisik, "Kamu sekarang istri Fad." Siti mengangguk pelan, tanpa senyum. Setelah prosesi selesai, Fad berdiri dan berkata singkat, "Antarkan dia ke kamar." Tanpa menoleh lagi, ia pergi lebih dulu. Siti berdiri perlahan, kakinya terasa lemah. Ia mengikuti pelayan menuju kamar pengantin yang luas dan dingin. Tak lama kemudian, pintu terbuka, Fad masuk dan berdiri tak jauh darinya. Ruangan itu sunyi. "Saya tidak akan menyentuhmu," ucap Fad dingin. "Pernikahan ini hanya demi nama baik keluarga." Siti mengangguk. "Saya mengerti, Tuan. Kamu tetap bisa tinggal di sini," lanjut Fad. "Tapi jangan berharap lebih." Siti menunduk dalam. "Saya tidak menuntut apapun." Fad menatapnya beberapa detik, lalu berbalik pergi. Pintu tertutup. Siti duduk di tepi ranjang besar itu, sendirian, air matanya kembali jatuh. "Ayah, Ibu," bisiknya, "maafkan aku." Malam itu, seorang TKW Indonesia resmi menjadi istri seorang bos kaya Arab. Namun tidak ada cinta, tidak ada kebahagiaan. Hanya ikatan yang lahir dari keterpaksaan, dan perjalanan mereka sebagai suami istri baru saja dimulai. Pagi pertama setelah akad nikah terasa sunyi dan dingin di rumah megah keluarga Al-Faid. Matahari baru saja menyinari jendela besar di kamar pengantin, namun di dalam, suasana hati Siti Aisyah jauh dari terang. Ia duduk di tepi ranjang, tangan menggenggam gaunnya yang masih tersimpan rapi, sambil menatap lantai. Malam kemarin terasa panjang, percakapan dengan Fad hanya beberapa kata saja, dan tidak ada sentuhan hangat, tidak ada senyum. Siti menarik napas dalam-dalam. "Ini memang takdirku, aku harus kuat," gumamnya lirih. Pintu terbuka, seorang pelayan masuk, membawakan sarapan sederhana. "Bu, sarapannya sudah siap," ucap pelayan itu. Siti menunduk dan tersenyum tipis. "Terima kasih." Namun di luar kamar, Fad sedang berjalan di lorong dengan langkah tegas, wajahnya tetap dingin, matanya menatap kosong ke lantai. Di dalam hatinya, ia merasa aneh. Pernikahan ini bukan pilihannya, namun ia harus menghormati tradisi dan keluarganya. Di pagi hari itu, ketika Siti keluar untuk membantu pelayan menata meja makan, Fad duduk di kursi panjang di ruang tamu. Ia tidak menatap Siti, hanya memberi aba-aba halus dengan kepala. Siti tersenyum sopan. "Selamat pagi, Tuan Fad," ucapnya pelan. Fad hanya mengangguk, suaranya dingin saat menjawab, "Selamat pagi." Siti merasakan jarak yang sangat nyata antara mereka, tidak ada kehangatan, tidak ada kata-kata mesra, hanya formalitas yang kaku. Hari-hari berikutnya pun hampir sama. Siti bangun lebih pagi untuk menyiapkan rumah, memastikan semua kebutuhan suami terpenuhi, sambil menahan rasa takut dan canggung. Ia menyapa dengan sopan, melayani, dan selalu menunduk ketika berbicara. Fad, di sisi lain, tetap menjaga jarak. Ia jarang bicara kecuali saat urusan bisnis atau perintah penting, dan seringkali meninggalkan Siti sendirian di rumah. Namun, di balik ketegasan itu, sesuatu mulai berbeda. Siti memiliki sikap yang membuatnya menonjol di mata Fad, kesabaran, ketenangan, dan akhlak yang baik. Setiap kali Siti tersenyum sopan, menegur dengan lembut, atau melakukan hal kecil demi kenyamanan rumah, Fad merasa ada sesuatu yang berbeda dari istri yang baru ia kenal. Suatu sore, ketika Fad pulang lebih awal,
ia melihat Siti sedang menyapu halaman depan rumah. Rambutnya tertiup angin, wajahnya bersih dan natural. Tanpa make up, senyum lembutnya tersungging saat menatap bunga yang sedang ia siram. Fad menelan ludah, tidak sadar ia menatap terlalu lama. Dia berbeda, gumamnya dalam hati. Namun di hadapan Siti, ia tetap menjaga jarak. Teruskan pekerjaanmu, ucapnya singkat, lalu berbalik pergi. Siti hanya menunduk dan tersenyum tipis, tidak menyadari tatapan itu. Hari-hari awal memang dingin, penuh jarak, dan tanpa cinta, namun ketulusan hati dan akhlak Siti perlahan-lahan mulai menembus dinding hati Fad, meski ia sendiri belum menyadarinya sepenuhnya. Mereka hanya dua orang asing yang dipaksa hidup bersama, menjalani rumah tangga yang lahir dari keadaan, namun benih-benih perasaan tak terlihat mulai tertanam. Beberapa minggu telah berlalu sejak Siti Aisyah resmi menjadi istri Fad Al-Faid. Rumah megah itu masih terasa dingin, tapi Siti perlahan menemukan ritme hidupnya. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan segala sesuatu berjalan rapi. Semua ia lakukan dengan senyum tipis, walau hatinya kadang masih berat memikirkan kenyataan hidup yang mendadak berubah. Suatu pagi, ketika Siti sedang menata meja makan, Fad masuk dari ruang kerja. Ia menatap Siti sejenak tanpa bicara. Siti menunduk sopan. "Selamat pagi, Tuan Fad," ucapnya lembut. Fad hanya mengangguk, lalu duduk di kursi dengan wajah serius. Beberapa menit berlalu dalam diam. Kemudian, tanpa disadari Siti, Fad memerhatikan hal-hal kecil yang ia lakukan, bagaimana ia melipat serbet dengan rapi, bagaimana ia meletakkan piring dengan hati-hati, bahkan bagaimana ia menyapa pelayan lain dengan ramah. Fad menarik napas pelan, dalam hatinya terbersit rasa kagum yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia begitu sabar dan tulus, gumamnya. Sore harinya, Fad pulang lebih awal dari kantor. Ia menemukan Siti sedang merapikan taman di halaman. Tangannya penuh dengan tanah dan bunga, namun wajahnya berseri-seri. Ketika melihat Fad, Siti menunduk sopan. "Selamat sore, Tuan Fad, saya baru selesai menyiram bunga," ucapnya dengan suara lembut. Fad mengamati cara Siti tersenyum. Ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya parasnya yang ayu, tapi kesederhanaannya yang tulus dan akhlaknya yang lembut. Ia merasa terganggu, sekaligus terpesona. "Kerja kerasmu terlihat baik," ucap Fad akhirnya. Suaranya terdengar sedikit lebih hangat daripada biasanya. Siti tersenyum tipis, sedikit gugup. "Terima kasih, Tuan Fad, saya hanya ingin rumah ini tetap rapi dan nyaman untuk Tuan." Fad menatapnya beberapa detik, hatinya mulai goyah. Ia baru menyadari, selama ini ia selalu menilai orang berdasarkan status dan penampilan, tapi Siti berbeda. Kesederhanaannya menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya. Hari berikutnya, ketika Fad pulang dari perjalanan bisnis, ia melihat Siti sedang membantu seorang anak kecil dari tetangga yang tersesat. Siti menenangkan anak itu dengan suara lembut dan sabar, lalu mengantar pulang dengan hati-hati. Fad menonton dari balkon, tak ingin terlihat, tapi hatinya berdegup kencang. Seorang wanita yang luar biasa, hatinya baik, akhlaknya mulia, bisiknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Fad mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Siti. Cara ia tersenyum ketika melihat sesuatu yang indah, cara ia menjaga tutur kata, cara ia menghormati semua orang di rumah. Ia mulai tersadar bahwa pernikahan yang dulu ia jalani tanpa cinta kini mulai membangkitkan perasaan yang sulit ia jelaskan. Suatu malam, ketika rumah sunyi, Fad mendekati Siti yang sedang duduk di ruang tamu membaca buku. "Tidak pernah kusangka, aku akan merasa nyaman denganmu," ucap Fad dengan suara hampir berbisik. Siti menoleh, kaget. "Tuan." Fad menggeleng pelan, wajahnya menegang. "Jangan salah paham, ini bukan cinta, aku hanya menghargai dirimu. Aku mulai melihat kelebihanmu, sifatmu yang tulus." Siti tersenyum tipis, menunduk. "Terima kasih, Tuan, itu sudah cukup bagi saya." Namun di balik kata-kata itu, hatinya hangat. Ini adalah pertama kalinya sejak menikah, Fad menunjukkan perhatian yang tulus, bukan sekadar formalitas. Hari-hari terus berlalu, Siti tetap sederhana, tulus, dan sabar, sementara Fad semakin sering memperhatikan setiap gerakannya. Paras ayu Siti, akhlak yang mulia, dan sifatnya yang sabar membuat Fad mulai menyadari satu hal. Keterpaksaan di awal pernikahan kini berubah menjadi kekaguman yang nyata. Benih cinta yang tak terlihat mulai tumbuh, perlahan tapi pasti.
dan takdir yang dulu terasa berat kini mulai memberi harapan baru bagi hati mereka berdua. Beberapa bulan setelah pernikahan mendadak itu, rumah megah keluarga Al-Faid mulai dipenuhi aktivitas baru. Siti tetap menjalankan tugasnya dengan sabar, sopan, dan tulus, sementara Fad mulai menyadari perubahan perasaannya sendiri. Suatu sore, ketika Siti sedang membantu menata ruang tamu, seorang kerabat destin dari keluarga Fad datang berkunjung. Namanya Noura, seorang wanita muda yang cantik, elegan, dan penuh percaya diri. Siti menyapa dengan sopan. "Selamat sore, Nyonya Noura, silakan duduk." Noura tersenyum manis, lalu menatap Siti sejenak. "Rupanya kamu istri Fad sekarang, ya? Wah, aku penasaran seperti apa sosokmu." Siti menunduk, membalas dengan senyum sopan. "Alhamdulillah, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk rumah ini." Fad berdiri di dekat jendela, menonton percakapan mereka, sesuatu di hatinya terasa aneh. Saat Noura mulai bercanda dengan nada manja, Siti tetap tenang dan sopan, menanggapi dengan lembut tapi formal. Fad menelan ludah tanpa sadar. "Kenapa aku merasa cemburu?" gumam Fad dalam hati, hampir kaget pada dirinya sendiri. Noura menoleh ke arah Fad, lalu tersenyum menggoda. "Fad, kamu sudah pulang, kenapa diam saja?" Fad menarik napas dalam, menahan diri. Ia sadar dirinya sedang merasakan sesuatu yang asing. Rasa ingin menjaga Siti, bukan sekadar istri yang sah, tapi seorang wanita yang mulai ia kagumi. Siti, tanpa menyadari tatapan Fad, tetap sopan dan profesional. "Silakan duduk, Tuan Fad," ucapnya, mencoba menjaga suasana tetap tenang. Fad duduk, namun matanya terus mengikuti setiap gerakan Siti. Hatinya gelisah, cemburu, tapi ia tidak ingin mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Fad berjalan ke ruang tamu tempat Siti sedang menata buku-buku. Ia berdiri di ambang pintu, diam sejenak. "Siti," ucapnya pelan. Siti menoleh, sedikit terkejut. "Tuan Fad." Fad melangkah masuk, duduk di sofa dekatnya. "Aku tadi merasa aneh," katanya dengan suara rendah, seolah sulit diungkapkan. "Ketika ada wanita lain di rumah, aku merasa cemburu." Siti menunduk, wajahnya memerah. "Tuan, maaf, saya tidak bermaksud membuat Tuan merasa tidak nyaman." Fad menggeleng pelan. "Bukan salahmu, itu aku yang tidak bisa menahan perasaan ini. Aku tidak ingin orang lain mendekatimu." Siti terdiam beberapa detik, hatinya hangat. Ia tidak pernah mengharapkan ucapan seperti itu, tapi ia menyadari perasaan Fad mulai berbeda. "Terima kasih, Tuan Fad, saya hanya ingin melakukan yang terbaik." Fad menatapnya lama, dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman, ada rasa ingin melindungi, rasa ingin dekat, rasa ingin memiliki. Sejak hari itu, perasaan Fad terhadap Siti berubah perlahan. Cemburu kecil yang muncul menunjukkan bahwa hatinya mulai terpikat. Ia mulai memperhatikan detail kecil tentang Siti, senyumnya, tutur katanya, akhlaknya yang mulia, dan sadar bahwa wanita sederhana ini mampu mengubah hatinya tanpa ia sadari. Siti sendiri masih tetap rendah hati, sopan, dan tulus. Ia belum sepenuhnya menyadari perasaan Fad, tapi hatinya mulai merasa hangat setiap kali Tuan Fad memperhatikannya lebih dari sebelumnya. Hari-hari mereka tetap sederhana, tapi ada sesuatu yang baru. Ketertarikan yang tumbuh perlahan, cemburu yang tak disadari, dan benih cinta yang mulai muncul di hati Fad. Dan malam itu, di rumah megah Arab yang dulu terasa dingin, ada satu hal yang berubah. Jarak di antara mereka mulai memendek, meski belum sepenuhnya terlihat. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya lembut ke halaman rumah megah keluarga Al-Faid. Siti Aisyah sedang menata taman bunga di teras, seperti biasanya. Tangannya penuh tanah, rambutnya sedikit berantakan karena ditiup angin, namun wajahnya berseri. Tiba-tiba, suara Far terdengar dari pintu kaca. "Siti, ada sesuatu yang ingin ku beritahu." Siti menoleh, sedikit terkejut. "Tuan Fad, ada apa, Tuan?" Fad melangkah ke halaman, mendekat perlahan. "Aku ingin berterima kasih padamu." Siti menunduk, terkejut. "Terima kasih, Tuan Fad, untuk apa?" Fad menghela napas panjang. "Untuk kesabaranmu, untuk ketulusanmu, dan untuk menjaga rumah ini tetap hangat. Aku merasa nyaman denganmu." Siti membeku sejenak, jantungnya berdetak lebih cepat. "Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa," ucapnya lirih.
Fan tersenyum tipis, sedikit canggung. Tidak perlu berkata apa-apa, aku hanya ingin kau tahu perasaanku. Aku mulai menyadari sesuatu, bahwa aku menghargaimu, lebih dari sekadar istri yang sah. Siti menunduk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Tuan Fad, itu sangat berarti bagi saya. Fad duduk di bangku taman dekat Siti, ia menatap bunga-bunga yang sedang disiram Siti beberapa menit lalu menatap Siti sendiri. Kau tahu, sebelumnya aku pikir pernikahan ini hanya formalitas. Tapi, sekarang aku mulai merasa, aku ingin lebih dekat denganmu. Siti tersenyum malu, menunduk, namun hatinya hangat. Terima kasih, Tuan, saya juga mulai merasa nyaman, walau awalnya sangat canggung. Fad tersenyum kecil, menatap tangan Siti yang masih penuh tanah dari bunga-bunga itu. Cara kau merawat rumah ini, cara kau bersikap, itu membuatku kagum, aku merasa beruntung memilikimu. Siti menatap Fad, matanya berbinar. Tuan, saya hanya ingin menjadi istri yang baik dan tulus, itu saja. Fad mengangguk pelan, dan itu lebih dari cukup. Aku tidak pernah menyangka seseorang yang sederhana seperti dirimu bisa membuat hatiku bergetar. Siti tersenyum malu, menunduk lagi, tapi hatinya tak lagi cemas, malah ada rasa hangat yang tumbuh dari dalam. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berubah, tidak lagi sekadar formalitas, tapi perlahan menjadi kehangatan kecil yang bisa dirasakan di rumah besar itu. Fad mulai lebih sering menatap Siti dengan lembut, memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukannya, sementara Siti mulai merasa dihargai dan aman di samping suaminya. Hari-hari yang dulu canggung kini mulai diisi dengan senyum, perhatian kecil, dan percakapan ringan. Chemistry mereka tumbuh perlahan, tanpa tergesa-gesa, tapi terasa nyata. Momen-momen sederhana seperti ini menjadi titik balik kecil. Dari hubungan yang terpaksa, kini mulai muncul ketertarikan, perhatian, dan benih cinta yang perlahan berkembang. Dan di senja yang hangat itu, Siti menyadari satu hal, hidupnya yang dulu penuh ketidakpastian kini mulai berubah menjadi sesuatu yang indah, meski tidak disangka-sangka. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan mendadak itu, rumah megah keluarga Al-Faid kini terasa lebih hangat. Siti Aisyah masih tetap sederhana, tulus, dan sabar, sementara Fad mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya, sisi yang hangat, perhatian, dan perlahan jatuh cinta. Suatu malam, di ruang tamu yang diterangi cahaya lampu hangat, Siti sedang menyiapkan teh untuk mereka berdua. Tiba-tiba, Fad masuk dari ruang kerja, membawa setumpuk dokumen. Maaf mengganggu, ucap Fad dengan senyum tipis, tampak lelah. Siti tersenyum lembut. Tuan Fad, silakan duduk, teh hangat sudah saya buat. Fad duduk di sofa, menatap Siti yang berjalan ke arahnya dengan nampan teh. Sesaat, matanya tertuju pada wajah ayu Siti yang berseri, rambut hitamnya tertata rapi, dan senyum tulusnya yang selalu menenangkan hati. Aisyah, kau selalu bisa membuat rumah ini terasa hangat, ucap Fad tiba-tiba, suaranya lembut, hampir berbisik. Siti menunduk malu. Tuan, saya hanya melakukan yang saya bisa. Fad menggeleng pelan. Tidak, kau lebih dari itu. Aku mulai merasa, aku menyukaimu. Siti menatapnya, terkejut, jantungnya berdegup kencang. Tuan Fad, maksud Tuan? Fad menatap mata Siti dengan serius. Aku tidak hanya menghargaimu atau kagum padamu. Aku jatuh cinta, Aisyah, aku jatuh cinta pada kesabaranmu, akhlakmu, dan senyummu yang tulus. Siti terdiam beberapa saat, hatinya hangat, perasaan campur aduk antara bahagia dan gugup. Tuan, saya juga mulai menyadari perasaan yang sama, ucapnya lirih. Fad tersenyum lega, mendekat sedikit, namun tetap menghormati jarak mereka. Aku berjanji, mulai sekarang aku akan lebih menghargaimu, melindungimu, dan membuatmu bahagia. Siti tersenyum lembut, menunduk. Terima kasih, Tuan Fad, itu sudah cukup membuat hati saya bahagia. Sejak malam itu, dinamika rumah mereka berubah total. Percakapan mereka menjadi lebih hangat, senyuman lebih sering terukir, dan perhatian kecil dari Fad membuat Siti merasa dihargai dan dicintai. Hari-hari yang dulu canggung kini dipenuhi tawa ringan, perhatian, dan momen manis. Fad mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuat Siti nyaman, menyediakan makanan favoritnya, menanyakan kabarnya, bahkan membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Siti pun mulai membuka hatinya, merasa aman dan dicintai oleh pria yang dulu hanya terasa dingin dan jauh.
Mereka mulai memahami satu sama lain, dan cinta yang tumbuh perlahan kini menjadi dasar hubungan mereka. Benih cinta yang tumbuh sejak awal kini mulai berkembang menjadi perasaan yang nyata dan tulus. Dari pernikahan yang terpaksa, kini mereka menemukan arti cinta sejati, saling menghargai, dan saling mencintai. Dan rumah megah keluarga Al-Fayed, yang dulu terasa dingin dan formal, kini dipenuhi kehangatan, cinta, dan kebahagiaan yang perlahan tumbuh setiap harinya. Matahari pagi menembus jendela kamar pengantin, menyinari ruangan dengan cahaya hangat. Udara terasa segar dan damai, berbeda dengan pagi-pagi canggung beberapa bulan lalu. Di ruang tamu, Siti Aisyah sedang menata sarapan dengan senyum lembut, sementara Fad Al-Fayed duduk di sofa, menatapnya dengan mata penuh kasih. "Selamat pagi, Aisyah," ucap Fad, suaranya lebih hangat dari biasanya. Siti menoleh, tersenyum manis. "Selamat pagi, Tuan Fad, sarapannya sudah siap." Fad mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Terima kasih, aku senang melihatmu bahagia." Siti merasa hatinya hangat. Ia tahu sekarang, bukan hanya tanggung jawab atau formalitas yang mengikat mereka, tapi perasaan tulus yang saling dimiliki. Beberapa jam kemudian, Fad mengajak Siti berjalan-jalan di halaman rumah. Mereka berbincang ringan, tertawa bersama, dan saling menyapa dengan lembut. Tidak ada jarak dingin, tidak ada ketegangan, hanya kehangatan yang tumbuh dari cinta yang perlahan berkembang. Saat mereka berhenti di taman, Fad menatap mata Siti dengan serius. "Aisyah, aku ingin kau tahu sesuatu," katanya. Siti menunduk, sedikit gugup. "Apa itu, Tuan?" Fad tersenyum lembut, memegang tangan Siti dengan hangat. "Dari awal pernikahan ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi sekarang aku yakin, aku jatuh cinta padamu. Aku ingin kita saling mencintai dan saling menjaga selamanya." Siti menatap Fad, matanya berkaca-kaca. "Tuan, saya juga mencintaimu, aku bahagia. Akhirnya kita bisa saling memahami dan menghargai." Fad menarik Siti lebih dekat. Mereka saling tersenyum, dan momen itu terasa seperti dunia berhenti sejenak. Kebahagiaan yang sederhana namun tulus memenuhi hati mereka. Beberapa bulan kemudian, rumah megah keluarga Al-Fayed dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Siti, yang dulu hanyalah seorang TKW Indonesia yang terpaksa menjadi pengantin, kini menjadi wanita yang dicintai dan dihargai sepenuhnya. Fad pun menjadi suami yang hangat, perhatian, dan setia. Mereka belajar bersama bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari awal yang indah. Kadang, cinta tumbuh dari kesabaran, ketulusan, dan saling menghargai. Dan ketika hati terbuka, kebahagiaan yang tulus pun akan datang tanpa diduga. Di akhir cerita ini, Siti menatap rumahnya, tersenyum, dan berbisik pelan, "Alhamdulillah, hidupku berubah. Aku bersyukur atas semuanya." Fad, yang berdiri di sampingnya, meraih tangannya, menatap mata Siti dengan penuh kasih. "Kita akan selalu bersama, Aisyah, selamanya." Dan di bawah sinar matahari Arab yang hangat, dua hati yang dulu terpisah oleh keadaan kini bersatu dalam cinta sejati, menjalani hari-hari yang penuh kebahagiaan, kasih sayang, dan kedamaian.